Ikhwan, pada tahun 463 Hijriah, kira-kira hampir 1000 tahun ya, hampir 1000 tahun. Raja Malik Armanus, orang Romawi panggil Armano, orang Barat panggil Armano, Armanus, Kaisar Romawi, mengumpulkan bala tentara yang sangat besar sekali, menggunung untuk menghabisi Islam dan ahlinya dan kaum muslimin. Niatnya untuk mengkikis habis Islam. Tidak boleh ada Islam seorang pun muslim. Dia siapkan bala tentara yang menggunung. Ada 35.000 batrik. Batrik itu adalah pasukan khusus. Setiap batrik membawahi 2.000 sampai 500 pasukan berkuda. Kalikan saja. Pasukannya terdiri dari orang-orang Romawi, orang-orang Kurd, orang-orang Turk, dan orang-orang Prancis. Karena itu banyak orang namanya Prancis, orang Arab panggil Prancis. Prancis ini orang selain dari bangsa Romawi, orang-orang Eropa, Inggris, Prancis, dan lain-lain itu dipanggil Prancis. Berkumpul semua dalam bala tentara yang sangat besar sekali, dikerahkan dan mengangkut manjanik itu bom yang batu lempar. Itu dibawa oleh 1.200 orangan. Bawa perlengkapan pedang dan lain sebagainya, semuanya habis-habisan mereka. Untuk apa? Melenyapkan Islam dari permukaan bumi. Itu niat Armanus. Ya subhanallah. Melihat itu, Sultan Alip Arsalan, Sultan Islam yang terkenal, dia ini Islam sudah tidak berada dalam satu khilafah. Khalifah ada di Baghdad waktu itu, Khalifah Abbasiyah. Nah, sebagian sudah terpisah dengan Mamalik, kerajaan-kerajaan. Salah satunya yang menguasainya adalah Sultan Alip Arsalan. Terkenal karena itu banyak orang-orang Turki namanya Alip Arsalan. Dia berkuasa di daerah Khurasan. Khurasan ini daerah yang luas sekali, daerah kaum muslimin. Yang kalau sekarang terdiri ini dari ujung Irak, memasuki Iran dan sekitarnya, kemudian Afghanistan, kemudian naik ke Rusia, ke Bukhara, dan seterusnya. Itu daerah Khurasan. Nah, Kaisar Armanus akan melenyapkan itu. Dia akan habiskan betul-betul. Dan dia siapkan bala tentara yang menggunung, yang besar sekali, dengan perlengkapan yang banyak. Dan bom-bom manjanik itu mungkin 1.000, dibawa oleh 1.200 orangan, kayak gak lupa. Bom-bom batu lempar dari jarak jauh. Mendengar ini, Kaisar ketakutan. Ini bala tentara yang menggunung. Perang pasti terjadi. Takut dia. Wajar gak? Wajar dong. Manusiawi. Tabi'iyah. Pasukan ratusan ribu. Dan dia hanya pasukannya berapa? 20.000.
Perang akan terjadi hari Rabu. Tapi Al-Faqih Abu Nasr Muhammad bin Abdul Malik, salah seorang ulama di situ, menasihati, jangan hari Rabu, hari Jumat kita mulai perang. Biar para khutbah menyampaikan khutbah dan mendoakan. Ad-du'a wal ibadah. Lihat, kalau mau menang kaum muslimin kembali kepada Allah. Jangan bertawakal kepada manusia. Ad-du'a. Kata Al-Faqih Abu Nasr Ahmad atau Muhammad bin Abdul Malik, saya agak lupa. Yani salah seorang tokoh ulama saat itu menasihati sultan, kita undur peperangan sesudah zawal, sesudah salat Jumat. Dari hari Rebo ditunda ke hari Jumat. Saat di mana kaum muslimin salat Jumat dan nanti para khutbah akan mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin. Karena ad-du'a tidak ada lawan. Disetujui oleh sultan. Selesailah. Maka bersiap bala tentara perang dulu. Selesai salat Jumat sudah siap. Alif Arsalan sultan yang saleh ini, ya, kalau mau menang kaum muslimin, penguasanya atau apanya, harus jangan mengerjakan maksiat ke Allah. Turun dia dari kudanya, dia ginikan tanah ke muka, ya Allah, dia doa sama Allah, dia angkat tangan, dia doa. Begitu doa sama Allah dia. Bukan maksiat. Nggak ada kaum muslimin yang mengerjakan maksiat saat bertempur dengan orang-orang kufar. Semuanya bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peperangan dahsyat dan penentuan. Kalau Armanus menang, habis. Karena khalifah di Baghdad itu khalifah boneka. Sudah menyerah semua, karena nggak ada kekuasaan. Yang ada kekuasaan saat itu Armanus, Alif Arsalan, Sultan Islam besar dan ditakuti di dunia. Sekarang mau dihabisi sama kaisar yang bengis sini. Maka dia berdoa pada Allah, dia berdoa, dia tanah kan, ya Allah, dia turun dari kudanya, dia berdoa, gitu. Enggak maksiat, doa, dia bersihkan dirinya. Perang, seperti apa tuh peperangan tuh? Ratusan ribu melawan 20.000. Dahsyat tidak? Menggunung bisa, kayak ombak itu manusia. Siapa yang menang? Kaum muslimin. 20.000 kaum muslimin menang. Nah, kaum muslimin. Ajibnya Armanus tertawan. Allah hinakan betul-betul kaisar yang niat untuk mengkikis habis kaum muslim. Gak boleh ada satu orang pun juga. Tertawan oleh seorang budak. Budaknya budak dari Romawi lagi. Menang kaum muslimin. Dibunuh-bunuh itu Romawi, pasukan Perancis dibunuh-bunuhin oleh 20.000 orang ini. Habis pasukan Armanus itu. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Luar biasa. Di luar akal manusia. Seperti ombak, gelombang besar pasukan Romawi itu. Dan dulu perangnya kan, pakai pedang, pakai panah. Mereka ada manjanik bom-bom itu. Tapi dia lawan nih kaum muslimin. Bisa terbalik.
Karena kekuatan apa? Iman billahi wa rasulihi. Dan melihat contoh sultan yang saleh ini. Bukan ke kuburan minta-minta. Bukan selawatan bid'ah. Nggak ada bid'ah. Alif Arslan nggak ngerjain bid'ah. Begitu. Itu kan pelajaran menarik bagi kita. Betul nggak? Pelajaran. Kaum muslimin harus kembali kepada agamanya. Kaum muslimin harus saleh. Para pemimpinnya. Ketangkap Armanus. Hina tidak? Hina. Seret dibawa di hadapan sultan. Selesai perang, cepat. Sekejap. Habis. Disembelih saja sama kaum muslimin. Kalau Allah mau berbuat apa saja bisa nggak? Bisa. Kan nggak masuk di akal. Stres berat itu Armanus. Saat itu gimana dia? Kalau dia mati saja, alas sudah. Tidak akan terhina. Tapi dia hidup. Dan yang menangkap dia seorang budak. Dari bangsa dia sendiri. Romawi. Dibawa nih. Ini dia. Tangkap. Ditawan. Dibawa ke sultan. Sultan duduk di singgasananya. Itu Armanus di situ. Diri sultan. Dipukul 3 kali. Tuh. 2, 3 jatuh. Prak. Terkapar. Hina tidak? Duduk lagi sultan. Lalu sultan bilang, "Lau kuntu ana al-asir, madza taf'alu bi?" Kalau saya yang jadi tawananmu, apa yang kau akan perbuat kepadaku? Armanus jawab jujur, "Kullu qabih." Segala yang buruk saya akan perbuat kepadamu. Jujur dia. Kejujuran seorang kesatria. Jujur. Kullu qabih. Segala yang buruk akan saya lakukan. Kata sultan, bagaimana menurutmu, persangkaanmu? Saya akan berbuat apa kepadamu? Kata Armanus, engkau akan membunuhku. Atau engkau akan mengarakku ke jalan-jalan. Adapun engkau maafkan atau membolehkan aku menebus diriku, tidak. Kata sultan, itu yang aku mau. Aku maafkan engkau dan engkau boleh tebus dirimu. Hancur tidak arti Armanus itu? Akhlak besar ya. Kesatria besar. Sesama kesatria. Kalau Armanus, kalau sultan yang jadi tawanan, habis. Itu orang kufar. Beda antara dua agama ini. Beda dua akhlak itu. Alif Arslan memaafkannya. Kan si Armanus ini bilang, kan ditanya sama sultan, apa kira-kira yang akan saya perbuat kepadamu? Engkau akan bunuhku, engkau akan membunuhku, atau akan mengarakku ke jalan-jalan. Adapun maaf atau tebusan, tidak. Kata sultan, tidak lain yang aku mau itu. Memaafkan dan engkau boleh menebus dirimu. Bebas. Hina. Lihat akhlak Islam yang besar. Dua agama ini beda memang. Sayang kaum muslimin tidak kenal Islam memang. Akhirnya Armanus menebus dirinya dengan 1,5 juta dinar. 1 dinar itu kira-kira 3 graman. Kali, Enggak, 3 gram. 3 lewat gitu. 3/4 itu. Kalikan 1,5 juta berapa? Berapa gram tuh ditebus dirinya. Dah, bebas dia. Silahkan pulang ke Romawi di Istanbul, dulu Konstantinia. Kan dari situ, itu pusat kerajaan Roma. Pulang. Dikawal oleh 10.000 pasukan. Ya, saya lupa berapa jumlahnya, tapi ribuan dengan bendera la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Dan Sultan anterin sampai perbatasan. Dianterin. Lihat akhlak yang mulia dari kaum muslimin. Dianterin sama Sultan. Sampai perbatasannya Sultan pulang lagi. Dia berangkat. Ditemani oleh pasukan kaum muslimin. Dikawal. Sampai ke negerinya, ke Istanbul. Dulu namanya Konstantin. Ternyata dia sudah dikudeta. Sudah diangkat kaisar yang baru. Mau kemana sekarang dia? Lihat ikhwan, pelajaran. Tidak seorang pun akan menentang Islam dan menghancurkan kaum muslimin. Pasti akibatnya akan terjadi sesuatu. Gila, mau kemana sekarang? Akhirnya mau ke Armenia dia. Situ dia minta izin untuk tinggal. Dan Kaisar Alip Arslan yang jadi perantaranya. Udah tinggal sana. Gitu. Luar biasa akhlak Sultan ini ya. Dan luar biasa akidahnya. Saleh. Dan syaja'ah, berani dan kesatria. Musuh dimaafin. Nah, kan sama-sama kesatria, ya kan? Kalau Sultan yang jadi tawanan, habis kullu qabih, segala yang buruk akan saya lakukan. Enggak bohong secara manusia itu, jujur. Tapi Sultan tidak. Saya maafkan, tebus dirimu. 1,5 juta dinar. Luar biasa. Dan pulang diantar. Ditemani oleh Sultan sampai perbatasan negerinya. Sultan pulang, pasukannya bawa bendera Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai ke negerinya. Belum sampai Romawi sudah mengkudeta dia dan mengganti kejam orang yang sebangsa dengan dia dan seagama dengan dia. Akan bertolak belakang. Dia dimuliakan oleh orang yang dia niat untuk menghancurkannya, tetapi dia dihinakan oleh bangsanya sendiri. Dikudeta. Mau kemana sekarang dia? Seorang diri di permukaan bumi. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.